Di zaman sekarang ini, kalaupun zaman kasih karunia, kalaupun kita hidup di zaman kasih karunia, maka sepertinya orang enggan untuk menerima kasih karunia. Sudah ada dengarkan berita firman Tuhan, sudah ada dengarkan berita kabar baik, sudah ada dengarkan tentang bagaimana kita supaya hidup benar. Dan mungkin ketika kita dengar firman Tuhan itu, dalam kehidupan kita didapatkan, ditemui sesuatu pribadi atau perlakuan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita? Apakah kita menghargai kasih karunia? Atau merasa peduli amat, masa bodoh? Ataupun mungkin saudara katakan, kan bukan hanya aku, masih banyak orang juga lakukan. Bukan hanya aku, di luar sana masih banyak orang yang lebih kotor dari aku. Tetapi lihatlah Lewi ini, tidak sedikit dia melakukan pertimbangan akal manusia. Dia ada di rumah cukai, saudara. Dia sedang duduk di kursinya. Yesus katakan, ayo ikut aku. Lewi anak Alfeus, ikut aku. Maka dia langsung mengikut Yesus. Pengikutan yang tulus murni. Dia tahu bahwa dia membutuhkan pemulihan. Dia tahu bahwa hidupnya orang berdosa. Dia tahu hidupnya orang yang sakit, yang membutuhkan tabib. Sekarang kekristenan, saudara, justru sudah hidup di zaman kasih karunia, tetapi tidak bisa pakai kesempatan ini untuk mendapatkan segala sesuatu kesempatan, untuk mendapatkan pengampunan, pemulihan. Ya, yang hidupnya di dalam dosa tetap di dalam dosa, yang hidupnya tetap dalam ketidakpedulian tetap dalam ketidakpedulian. Sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, Lewi ini baru berjumpa dengan Yesus. Mungkin di antara kita sudah mayoritas lebih baik dari Lewi. Dari sejak kandungan sudah menjadi Kristen. Kalau berbicara tentang berita Yesus yang sanggup memulihkan, sanggup mengampuni, sanggup mengangkat hidup kita, tidak kurang lagi bagi kita, saudaraku, berita tentang itu. Tapi seringkali kita masih menutup hati kita. Masih belum, saudaraku, menempatkan diri kita. Mampu meninggalkan pekerjaan kita. Mampu meninggalkan kesibukan kita. Mampu meninggalkan hobi kita untuk kita mengikuti Yesus. Tetapi lihat apa yang dikerjakan oleh Lewi anak Alfeus ini. Dia tinggalkan itu. Pekerjaan yang dipandang baik. Dipandang baik oleh orang-orang Romawi. Maka orang-orang Romawi memberikan kepercayaan di antara orang Israel untuk melakukan pekerjaan itu. Sehingga di hadapan, di tengah-tengah orang Israel, kadang kalau pemungut cukai ini adalah identik dengan orang berdosa. Karena memang, saudaraku, mereka sering merampas, sering mencuri, tetapi keuangan terjamin. Dia tidak bimbang sedikit pun, saudara. Dia lepaskan semua. Kita sudah lama menjadi Kristen, saudara. Bagaimana apa yang sudah kita lepaskan? Apa yang sudah kita, saudaraku, lakukan? Sesuatu yang lebih prioritas lagi dalam kehidupan kita. Oleh karena kita menghargai kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saudaraku, Lewi ini menerima kesempatan kasih karunia dalam Tuhan Yesus. Kasih karunia itu memberikan pengampunan. Saudaraku, supaya bisa bertobat, itulah sebabnya Yesus datang, bukan untuk orang yang benar. Kita dituntut bertobat, kita dituntut datang kepada Tuhan. Manusia yang menyadari banyak cacat celah, banyak kekurangan kita. Itulah sebabnya Tuhan turun ke dunia. Dia turun ke dunia menjadi manusia, bukan menjelma, menjadi manusia. Setan pun bisa menjelma, saudara. Tapi saya mau katakan, setan tidak akan mungkin pernah bisa jadi manusia. Tapi Tuhan bisa jadi manusia. Haleluya. Banyak orang katakan Yesus Tuhan menjelma, tidak menjelma. Tapi Tuhan menjadi manusia.